entrepreneur, pengusaha. Ayah Nabi, paman Nabi, entrepreneur. 10 orang yang dijamin masuk surga, hampir semuanya entrepreneur. 4 khalifah, 3 entrepreneur. Islam disebarkan ke seluruh Indonesia melalui jalur entrepreneurship, perniagaan. Bukan perang, bukan syair, bukan yang lainnya. Tapi perdagangan, perniagaan, entrepreneurship. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh minta berdiri semuanya, boleh? Nah, kan lumayan pegel ya dari tadi ya. Setengah jam, 1 jam duduknya ya. Oke, kita madap ke sana semua, boleh? Madap ke sana semua, yuk. Nah, cari teman di depannya. Kita siap-siap mau ngapain? Cari amal soleh. Dengan apa? Membahagiakan orang lain. Caranya gimana? Memijit teman di depannya. Ya, oke, silakan dipijit. Dipijit, ya, lakukan semuanya. Punten, ibu-ibu juga semua, bapak-bapak juga. Sambil didoakan, sehat, kaya hati, kaya properti, sehat, bisnis berkembang, berkah berlimpah, husnul khotimah, jumpa Rasulullah. Oke, balik kanan. Doakan ya, ikuti kata-kata saya ya. Sehat, keluarga sakinah, anak soleh-soleha, berkah berlimpah, husnul khotimah, jumpa Rasulullah. Oke, sekarang pijit bagian pinggangnya, boleh? Pinggangnya sampai dia geli gitu, sampai dia kegelian gitu. Oke, silakan duduk. Takbir. Ya, silakan Al-Fatihah dulu dalam hati sebentar. Ya, bagi yang belum silakan baca Al-Fatihah dulu dalam hati sebentar. Oke, kalau saya bilang 1, teman-teman tepuk ya pahanya 1 kali, boleh ya? Ini akan berlaku seterusnya sampai acara berakhir. Kita tes. 1, kalau saya bilang 2, tepuk pahanya 2 kali. Boleh ya? Ini kalau makanannya bergizi, insya Allah paham ini. Ya. Tapi kalau 4 sehat 5 sekarat, nggak paham ini. Ya. Kalau 3, tepuk pahanya 3 kali. Boleh ya? Oke, 3. Nah, kalau 4, kita nggak usah tepuk paha. Boleh? Nggak usah tepuk sama sekali. Boleh ibu-ibu? Mbak-mbak, teteh-teteh, boleh? Mas-mas, boleh? Kita tes. Siap ya? Nah, ini kalau kadar micinnya banyak, ini nggak paham biasanya. Ya? Kita tes. 1, 4. Umat Muslim Indonesia, ya, Masya Allah. Jadi mulai sekarang dikurangi micinnya ya, biar daya ingatnya lumayan gitu ya. Alhamdulillah. Ada yang datang dari luar Jabodetabek, ada? Dari mana? Dari Bogor, ya, itu Jabodetabek ya. Bu Feni, ya, dari Bandung, takbir. Beliau pemilik dan pendiri Safira ya. Ini alhamdulillah saya juga pakai baju Safira, tapi bukan sponsor, saya udah beli sejak Desember yang lalu gitu ya. Saya bilang sama Bu Feni kan, saya beli dari Desember kemarin pas umroh beli 3 gitu, alhamdulillah ya. Dari mana lagi yang dari luar Jabodetabek ada? Coba ngacung. Dari mana? Dari tadi, alhamdulillah. Dari mana? Papua, alhamdulillah. Ada lagi? Dari keluarga baik-baik, alhamdulillah ya. Komplit semuanya. Insya Allah saya mengantarkan aja di sini teman-teman selama 15 menit atau 20 menit ke depan ya. Kita akan bahas tentang rezeki dan bagaimana cara menjemput rezeki. Siap belajar teman-teman semua? Bapak Ibu, teman-teman siap belajar? Oke, sebelum itu saya izin mau panggil tamu-tamu istimewa. Semua insya Allah istimewa ya. Tapi yang ini mungkin saya sebutnya memang agak-agak beda gitu ya, agak-agak beda ya karena memang saya kenal secara personal ya. Izin Bu Feni boleh maju sebentar? Bu Eva Linda. Nah, ya Bu Eva Linda, Mas Mono boleh? Ya, jangan tampil sekarang, malu saya.
Ya, Bu Feni, Bu Evalina, Mas Mono ada tadi? Mas Mono? Nah, alhamdulillah. Dipanggil bapaknya, anaknya juga ikut muncul ya. Kang Riza udah hadir, Syamil Quran. Kang Riza. Oh masih di bawah ya, beliau baru landing dari Bengkulu. Boleh di sini, boleh? Bu Feni, Bu Evalina. Izin sebentar ya teman-teman, sebentar aja sekian detik ya. Izin. Saya di briefing Buya masuk jam 10.30, makanya saya tenang-tenang ngomongnya ya. Nah ini Buya udah masuk ruangan, kita bingung mau bicara apa ini. Ya alhamdulillah ya, nanti kalau ada salah-salah izin saya dikoreksi ya Buya ya. Ya, insya Allah selama 15 menit ke depan teman-teman saya spesifik bahas tentang dunia perniagaan. Kenapa ini saya bahas? Karena 90% memang rezeki muter-muternya di sini. Dan kenapa saya bahas? Karena inilah dunia yang kita tertinggal. Coba kita cek ya, 100 orang terkaya di Indonesia. Muslim di Indonesia sekitar 85%. Harusnya 100 orang terkaya Indonesia, 85%-nya harusnya Muslim. Betul apa betul? Ternyata tidak, 10% pun nggak sampai. Kita cek lagi 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, ternyata Muslim cuma 1. Ya, nah ini tidak proporsional. Kita tidak keberatan, yang lain maju, yang lain kaya, kita nggak masalah. Tapi kalau kita ngomong adil, proporsional, harusnya Muslim 90% atau 80%. Karena Muslim kita 85%. Ya. Nah, kita lihat juga di luar yang buka usaha juga ternyata bukan Muslim. Kalau yang lain mau buka usaha, silahkan. Yang Muslimnya sekarang kita tanya. Ya, kita cek. Kita lihat sejarah sekarang. Kita lihat apa? Kita lihat apa teman-teman? Nah, ini di hadapan guru kita, Buya Yahya ya, insya Allah kita proses untuk ilmunya double-double berkahnya insya Allah ya. Karena diperhatikan dan didoakan langsung oleh guru kita Buya Yahya. Nabi pengusaha, betul apa betul? Istri Nabi juga entrepreneur, pengusaha. Ayah Nabi, paman Nabi, entrepreneur. 10 orang yang dijamin masuk surga, hampir semuanya entrepreneur. 4 khalifah, 3 entrepreneur. Islam disebarkan ke seluruh Indonesia melalui jalur entrepreneurship, perniagaan. Bukan perang, bukan syair, bukan yang lainnya. Tapi perdagangan, perniagaan, entrepreneurship. Ya. Ada 4 mazhab paling besar dan yang paling besar adalah Imam Hanafi. Beliau juga profesinya apa? Entrepreneur. Kita ini bermazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu belajar sama Muhammad Al-Syabani. Muhammad Al-Syabani adalah muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi juga pengusaha, juga entrepreneur, teman-teman. Kita cek lagi, 2 ormas ya, 2 organisasi Islam paling besar di Indonesia. Apa namanya? Muhammadiyah, 100 tahun lebih umurnya. NU, hampir 100 tahun. Pendiri Muhammadiyah, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa profesi beliau? Entrepreneur juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, apa profesinya? Entrepreneur juga. Serikat Dagang Islam, kumpulan entrepreneur. Jadi perhatikan teman-teman, dari tanah suci sampai tanah air semuanya pengusaha, semuanya entrepreneur. Betul apa betul? Dari mana tadi? Dari tanah suci sampai tanah air sampai Tanah Abang. Pengusaha semuanya, entrepreneur semuanya. Kita yang ketinggalan. Bahkan Wali Songo, ya sebenarnya banyak wali di Indonesia, tapi yang terkenal Wali Songo di Tanah Jawa. Wali pertama siapa namanya? Yang tahu saya kasih uang 50.000. Hai. Hah? Sini dulu, duit dulu. Minta duit dulu sama istri. Tambah lagi dong. Masa segini? Ya udah. Siapa tadi? Wali Songo pertama siapa namanya? Hah? Oke. 50.000 ya. Punten. Ya. Nah, ada lagi tambahan ya. Dapat upeti ya. Siapa tadi namanya? Belum kedengaran nih. Yang lain siapa namanya? Mas Enda? Oke, silakan maju Mas Enda. Dapat lagi. Ya. Alhamdulillah. Siap. Yang lain sabar ya, nanti ada waktunya ya. Mau kajian atau minta duit di sini ya? Ada aja ini. Nah, jadi
Wali Songo yang pertama juga seorang entrepreneur gitu ya. Jadi background kita Islam, alhamdulillah itu rata-rata entrepreneur semuanya. Justru sekarang terbalik, yang jadi entrepreneur di kalangan kita itu jumlahnya nggak sampai 5%, nggak sampai 10%. Ini ketertinggalan teman-teman. Ya, ini ketertinggalan. Boleh nggak kita kerja? Boleh, silahkan, bagus. Ya, tapi jumlah pengusaha memang harus kita tambah agar kita maju sama-sama teman-teman. Dan memang Islam ini banyak memang ya amalan-amalan yang mengharuskan harta. Betul apa betul? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Betul apa betul? Bahkan wakaf saya pelajari, izin kalau saya salah nanti mohon saya dikoreksi ya. Itu 3 sejarah paling populer tentang wakaf itu semuanya adalah properti. Properti teman-teman. Bukan wakaf tunai. Ketika Mukhairik mewakafkan 7 bidang tanah melalui Nabi. Properti. Utsman membeli mata air kemudian wakafkan untuk umat. Properti. Umar menemukan kebun ya kemudian lapor sama Nabi. Properti. Ya. Dan setahu saya di zaman Rasulullah sampai sahabat itu hampir semuanya properti teman-teman. Dan mohon maaf karena kita lemah secara finansial, diajak wakaf properti ya kabur. Kita rumah aja masih KPR ya kan? KPR 10 tahun, tenor sampai 15 tahun, gimana mau wakaf properti coba? Nah, akhirnya rata-rata kita pakainya wakaf tunai biasanya, ya. Nah, kalau kita kuat finansial, teman-teman, saya kan sempat tanya sama guru-guru, kenapa pengusaha itu dititipkan rezeki lebih banyak ketimbang orang rata-rata? Ya. Ada seorang anak kiai cerita sama Gus Baha. Ya. Dia bilang gini, kurang lebih ceritanya ya, Gus, sepelit-pelitnya entrepreneur, sepelit-pelitnya pengusaha, tetap dermawan. Kenapa? Dia bayar gaji karyawan, dia bayar tunjangan, dia bayar zakat dirinya, betul? Dan dia membantu karyawannya juga bisa bayar zakat. Oke, jadi sepelit-pelitnya entrepreneur, tetap dia dermawan. Dan kalimat itu diiyakan sama Gus Baha. Ya, jadi walaupun dia pelit, masih banyak kebaikannya. Belum lagi kalau ngomong buka lapangan kerja. Apalagi kalau tidak pelit. Saya yakin insya Allah teman-teman di sini semua yang hadir di sini, murid-murid Buya Yahya, ya saya juga salah satunya murid Buya Yahya. Insya Allah di sini dermawan semua, insya Allah, amin. Yang sudah punya usaha coba ngacung tangannya boleh. Yang belum punya usaha, yang pengangguran lontang-lantung nggak jelas ada? Nggak apa-apa, pengangguran berarti punya kelebihan yang lain. Apa itu? Waktunya banyak, insya Allah juga amal solehnya banyak ya. Sholat duha 12 rakaat ya kan? Yang lain cuma 2 rakaat, dia 12 rakaat ya. Yang lain tahajudnya mepet-mepet ya, dia bisa dari jam 2:30 pagi insya Allah. Karena pengangguran soalnya insya Allah ya. Bagus juga insya Allah, semuanya bagus. Umat Nabi Muhammad semuanya bagus ya. Yang ketiduran gimana Mas Ipro? Yang nggak tahajud bagus juga. Dia menikmati karunia Allah yang lain, apa itu? Tidur namanya ya. Kalau tidur itu apa? Orang akan stop maksiat. Jadi tidur pun masih bagus. Ya, dikisahkan tuh ya di kitab-kitab ada seorang wali, amalannya cuma satu. Apa itu? Menutup diri dari maksiat. Apa yang dilakukan selain zikir? Tidur. Ya, jadi pas tidur itu maksiat tertutup semuanya. Lagi kayak gini nih, maksiat bisa muncul di kepala kita. Oh, Mas Ipo banyak omong. Nah, bisa dosa itu. Ya. Namanya pembicara, nama juga narasumber harus banyak ngomong. Nggak ngomong gimana ceritanya coba? Orang datang jauh-jauh coba, gitu ya. Nah, jadi menjemput rezeki teman-teman, yang saya sarankan buat teman-teman adalah apa? Kita dagang, teman. Sedekah menjemput rezeki, ya. Berbakti sama orang tua menjemput rezeki, semuanya insya Allah wasilah menjemput rezeki. Tapi dengan berdagang insya Allah, ya. Dan ini adalah memang khusus buat Muslim. Saya belajar sejarahnya bagaimana Rasulullah waktu itu belum jadi Rasul, masih kecil, berangkat sama pamannya dan ketahuan tanda-tanda kenabiannya. Ya, lagi duduk seperti ini, gitu ya. Tapi namanya duduk seorang Rasul beda ketimbang orang rata-rata. Coba bayangkan duduknya seorang hamba dengan duduknya seorang raja, beda nggak kira-kira? Pasti beda. Gaya duduknya beda, walaupun sama-sama duduk. Nah, ini Rasul, manusia paling mulia di jagat raya. Gaya duduknya beda, kelihatan sama pendeta yang lain. Dan alam pun tunduk sama dia. Matahari kayaknya nggak sampai hati manasin dia. Dan ada awan kecil yang mayungi dia. Ya. Sampai disamperin pamannya, dibilang ini adalah tanda-tanda Nabi. Jangan berangkat ke sana, pulang. Itu daerah Syria. Disuruh pulang. Karena apa? Kalau berangkat ke sana juga nanti akan dibunuh di sana karena menjadi nabi terakhir. Coba bayangkan teman-teman, itu peristiwa besar, tanda-tanda Nabi ketahuan, dan itu dalam peristiwa apa? Perjalanan dagang.
bukan wisata studi kelayakan, bukan. Perjalanan dagang, bukan wisata. Ya. Begitu juga kita cek lagi sejarah mundur, ayah Nabi meninggal dalam apa? Perjalanan dagang, bukan wisata. Oke? Bukan karena studi banding kemana, no. Semuanya identik dengan perniagaan, teman-teman. Islam agama yang paling serius, yang paling fokus ngomong tentang perniagaan. Makanya kalau kita cek juga sejarahnya tadi, saya ngomong tadi wakaf, sekarang kita ngomong apa lagi? Kita ngomong zakat. Zakatnya itu awal-awal apa? Zakat karyawan ada? Awal-awal ada? Zakat apa yang ada? Perniagaan, zakat bisnis, teman-teman. Itu isyarat bahwa kita harus berniaga. Kalau enggak zakat apa lagi? Sawah, ladang, kebun, 10% atau 5%. Kalau kita kelola 5%, kalau alam yang ngasih 10%. Ya. Itu zakat apa lagi? Harta temuan atau pertambangan 20%. Dengan kata lain, Islam mengisyaratkan kita jadi apa? Jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Kalau enggak jadi tuan tanah, kalau enggak jadi pemilik tambang. Nah, kita praktek pelan-pelan. Apa itu? 17 Agustus main tambang doang. Ya. Pertambangan belum punya, main tambang doang. Ya. Nah, ini isyarat teman-teman ya, agar kita kuat secara finansial dan kita jemput melalui perniagaan. Materi terakhir dari saya, berapa menit terakhir teman-teman, gimana caranya? Teman-teman punya bisnis, alhamdulillah. Andai kata belum, izin saya kasih sedikit tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, buat keluarga saya, buat teman-teman semua. Saya pelajari sejarahnya Rasulullah. Saya konsultasi sama Ustadz Abi Maki, sama guru-guru saya, sama Ustadz Amir Faisal juga. Menariknya yang saya temukan, Rasulullah itu tidak memproduksi. Nabi tidak membuat sesuatu. Nabi tidak membuat sesuatu. Apa yang Nabi lakukan? Menjual barang dari titik ini dipindahkan ke titik ini. Dari sini pindahkan lagi ke sini. Dari sini pindah lagi ke sini. Terus pulang, barang dari sini dijual ke sini. Jadi kalau kasih contoh ya analogi, saya dikasih tahu sama guru saya, gurunya Mas Mario juga, Ustadz Abi Maki, ibaratnya ya, Nabi dari Jakarta bawa barang. Terus ke Cimahi. Barang dari Jakarta dijual di Cimahi. Terus ke Bandung, barang dari Jakarta dan Cimahi dijual di Bandung. Sampai di Bandung, jalan lagi, kemana? Ke Tasik. Barang dari Jakarta, Cimahi, Bandung dijual di Tasik. Terus muter lagi, barang dari Tasik dijual di Bandung. Terus balik lagi, barang dari Tasik, dari Bandung dijual di Cimahi. Sampai di Jakarta, barang dari Tasik, Bandung, Cimahi dijual di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentu jalannya bukan ke Cimahi, Nabi. Ya. Daerahnya di sekitar sana ya, ada masuk daerah ke Yaman ada gitu ya, ke daerah-daerah sekarang jadi Bahrain juga ada ya, sekitar sana semuanya. Makanya ada seorang pengusaha besar wanita melihat itu, wah hebat ini, sekali jalan untung bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Orangnya santun, gagah, tegap, ya suka traktir orang, kalau janji on time, orang lain telat ditungguin sama beliau. Namanya Muhammad. Ada seorang wanita pengusaha besar ya, pengusaha besar dengar kabar itu, dikirim utusan, benar nggak kabar itu? Ternyata benar. Akhirnya mereka berjodoh, namanya Khadijah, wanita paling mulia di dunia, ya. Dan mereka akhirnya menjadi pengusaha bersama. Inilah couplepreneur pertama dalam sejarah modern. Kita baru kenal istilah couplepreneur di tahun-tahun 2010-2012. Nabi dan istri Nabi sudah melakukan belasan abad yang lalu. Couplepreneur pertama, Khadijah, Muhammad, Khadijah, luar biasa. Ya, Syekh Ali Jaber almarhum sebelum beliau meninggal berapa minggu sebelumnya itu IG live sama saya. IG live sama saya di Instagram. Ya namanya IG live tentu di Instagram ya, nggak mungkin di Twitter ya. Beliau cerita wanita pertama yang masuk surga, ya, itu adalah entrepreneur. Siapa namanya? Khadijah. Dan manusia pertama yang masuk surga setelah para nabi, ya ini Syekh Ali yang ngomong. Ya, manusia pertama yang masuk surga setelah para nabi siapa? Juga entrepreneur. Namanya siapa? Abu Bakar. Oke? Jadi kita mau telusuri dari aspek manapun, Islam identik dengan dunia entrepreneur, identik dengan dunia usaha. Pertanyaannya sekarang buat kita kapan kita mulai usahanya? Saya berharap, saya berdoa semoga teman-teman di sini mulai usaha semuanya. Amin. Berkembang usahanya semua, bisa berangkat ke tanah suci bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama mertuanya, insya Allah, amin. Bersama keluarga besarnya, bersama mitra-mitranya, insya Allah, ya, bolak-balik ke tanah suci dalam umroh dan haji, insya Allah, amin.
Terakhir dari saya, kita potret tentang haji, teman-teman. Haji berapa sekarang biayanya? Haji reguler hampir 50 juta. Betul ya? Ngantri berapa tahun? Belum lihat nih data terkini. Lihat data bulan lalu, Desember. Data terkini menunjukkan ngantri itu bisa 40 tahun, 60 tahun sampai 80 tahun. Ngantri tergantung dari kota mana. Ya. Kalau teman-teman dapat hidayah di usia 50 tahun, berangkatnya di usia 90 tahun. Dan ingat, kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Lah kita, ya rata-rata 60 sampai 70, betul? Jadi solusi yang paling mungkin adalah apa? Teman-teman niatkan untuk berangkat pakai haji plus, insya Allah, amin. Ngantrinya sekitar 4 tahun, 5 tahun, masih oke lah. Nah pertanyaannya, haji plus berapa ibu-ibu, mbak-mbak? 200 juta, ngomong duit cepet banget ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya dengar juga ibu-ibu zaman sekarang pintar nyari duit, betul ya? Pintar nyari duit, ya. Suami udah sembunyikan uang di kaos kaki, ketemu juga, ya. Di lemari, di laci, ketemu juga. Pintar nyari duit, Masya Allah, luar biasa, ya. 200 juta teman-teman untuk berhaji. Boleh berangkat sendiri ibu-ibu? Baiknya ditemani suami. Berdua berarti berapa? 400 juta. Cukup lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, 500 juta. Ya, Allah Maha Kaya, tentu macam-macam ya yang kejadian yang bisa mengantarkan kita ke sana teman-teman. Tapi secara rasional kita butuh uang sekitar 450 juta sampai 500 juta. Itu adalah isyarat bahwa kita mesti kuat finansial teman-teman. Ya, jadi doa saya tadi nggak main-main. Saya sangat berharap teman-teman jadi pengusaha, jadi entrepreneur, kuat finansialnya, kuat infaknya, kuat wakafnya, gitu ya. Dan saya sekarang bersama Buya ya lagi berikhtiar bersama guru-guru, bersama sepuh ya, orang tua sepuh kita di Al-Bahjah lagi bangun sekolah Al-Bahjah An-Nahl di sekitar daerah Kunciran ya, di antara Alam Sutra dan Bintaro. Lokasinya bagus banget. Jadi nanti teman-teman yang anaknya SMP nanti bisa boarding di sana. Insya Allah menjadi pejuang Al-Quran, insya Allah menjadi pejuang ekonomi. Kita rancang seperti itu. Memang konsep sekolahnya boarding insya Allah. Mohon doanya tahun ini bisa running insya Allah. Amin ya. Nah itu kita perlu perjuangan sama-sama. Lokasinya di mana tadi? Kunciran, dekat antara Bintaro dan Alam Sutra, dekat. Ya, nggak sampai Alam Barzah, dekat aja di sini ya. Alam Sutra dekat. Baca Alam Nasroh insya Allah nyampe ya. Bener ini ya. Perjuangan ini teman-teman perlu kekuatan ekonomi semuanya. Sekolah, kampus, oke, rumah tahfiz, tadi haji, umroh. Nah, akan lebih mudah kalau kita jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Siap? Takbir. Takbir. Oke, kita tes. Satu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya negeri terkasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang luar biasa dari Mas